warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Walaupun pembelajaran kita secara daring atau dari rumah masing-masing. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Agustia Bazrina. Kalian bisa panggil Ibu Tia. Ibu mahasiswi PPL Universitas PGRI Palembang. Nah, pada hari ini Ibu akan mengisi materi pada kelas kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pembelajaran kita hari ini masih di tema 1, subtema ke-1, pembelajaran ke-5. Kemarin kan kita udah masuk pada pembelajaran ke-4. Sekarang kita melanjutkan pada pembelajaran ke-5, di mana tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada suatu paragraf. Kemudian kalian dapat membuat sebuah gambar cerita, corak dekoratif atau gambar cerita ilustrasi. Selanjutnya, kalian dapat mengetahui dan mengidentifikasi ciri-ciri hewan avertebrata. Nah, untuk memulai pembelajaran, kemarin kan kita mempelajari materi tentang ide pokok dan kalimat pengembang, di mana ide pokok itu merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini bisa berada pada awal paragraf, di tengah atau di akhir paragraf. Jadi ide pokok itu tidak selalu berada di awal kalimat, awal paragraf misalnya, atau berada di akhir paragraf. Jadi ide pokok itu berada di awal, tengah, ataupun berada di akhir. Kemudian kita kemarin mempelajari kalimat pengembang, yaitu kalimat yang menjabarkan ide pokok, di mana untuk menentukan kalimat pengembang ini kita harus menentukan atau kita harus mengidentifikasi dulu apa itu ide pokok. Setelah kita mendapatkan atau mengetahui ide pokok, baru kita dapat menentukan kalimat pengembang. Nah, pada pembelajaran kali ini kita di sini kalian bisa buka buku temanya pada halaman 44, di mana ada teks mengenai siput bukanlah hewan lemah. Kemarin kan kita mempelajari kelinci, yaitu merupakan hewan vertebrata. Nah, kemudian jenis hewan itu kan ada dua. Yang pertama ada hewan vertebrata dan avertebrata, di mana pengertiannya hewan vertebrata itu merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya ya kelinci tadi, sapi, kambing, kucing, dan masih banyak lagi. Nah, untuk hewan vertebrata itu ialah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya ya siput, ubur-ubur, bintang laut, dan masih banyak lagi. Biasanya hewan vertebrata ini memiliki syaraf di perutnya, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi seperti siput tadi. Nah, di sini banyak sebagian orang tidak menyukai siput. Mengapa tidak menyukai? Karena siput ini hewan yang lamban atau lambat dalam berjalan. Kemudian dia juga di tubuhnya itu memiliki banyak lendir.
kalian pasti sering memperhatikan kalau siput itu berjalan, pasti jejak-jejaknya itu seperti berlendir-lendir ya. Nah, itu banyak orang yang tidak menyukainya. Tetapi siput ini bukanlah hewan yang lemah. Walaupun dia tidak memiliki tulang belakang, dia hewan yang lamban, dia hewan yang menjijikkan, tapi siput ini merupakan hewan yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena siput ini merupakan banyak kelebihannya. Apa saja kelebihannya? Itu ialah kelebihannya yang pertama, berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Berjasa dalam hal apa ya? Berjasa dia karena siput ini memakan daun-daunan dan menjadikannya daun-daun yang kecil atau menjadi serpihan kecil-kecil, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, manfaatnya untuk apa? Pasti segala sesuatu itu ada manfaatnya. Jadi manfaat siput memakan daun-daunan dan menjadikannya menjadi serpihan itu yaitu sebagai nantinya akan membuat tanah, atau dia menjadi pupuk alami, membuat tanah menjadi subur. Itulah kenapa di hutan atau pada tumbuh-tumbuhan itu sering ada siput, dan di daerah sekitarnya itu tanaman-tanamannya menjadi subur karena bermula dari siput, kemudian diuraikan lagi oleh bakteri pengurai, akhirnya menjadi pupuk alami yang membuat tanah menjadi subur. Nah, siput ini berjalan sangat lamban. Nah, ciri-ciri siput ini ialah ia mempunyai cangkang, berjalan sangat lambat, tubuhnya berlendir. Nah, tapi setiap apa yang diciptakan itu memiliki fungsinya masing-masing. Siput berjalan sangat lamban, tubuhnya berlendir, tapi lendir itu memiliki fungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Misalnya dia berjalan di permukaan yang tajam atau yang landai. Nah, tubuhnya tidak akan terluka atau merasa sakit atau yang lainnya karena dia memiliki minyak pelumas yang lendir tadi sebagai minyak pelumas. Kemudian cangkang, siput mempunyai cangkang. Cangkang ini fungsinya sebagai rumah tempat ia berlindung jika ada predator atau di sekelilingnya itu terancam bahaya, dia akan masuk ke dalam cangkangnya sebagai pelindungnya. Siput bukanlah hewan yang lemah, ialah siput itu hewan yang istimewa yang memiliki banyak kelebihan, karena setiap kekurangan itu pasti ada kelebihan yang banyak yang tidak kita ketahui. Bukan siput saja, bukan hewan saja, tetapi kita manusia juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Itulah, jadi kita dalam hidup ini tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kita punya. Kita juga tidak boleh iri dengan kelebihan yang orang lain punya, karena kita memiliki kelebihan, orang lain juga memiliki kelebihan. Jadi kita harus tetap saling menghargai apa yang orang tidak punya dan apa yang orang punya. Nah, untuk materinya mungkin sampai di situ, dan untuk tugasnya bisa kalian buka pada halaman 43. Di sini ada kegiatan ayo mengamati. Nah, di sana ada tabel mengenai nama hewan, nama organ gerak, dan fungsinya. Kalian bisa tulis nama hewan
avertebrata yang seperti Ibu jelaskan tadi, misalnya siput tadi memiliki cangkang, memiliki lendir, atau organ lainnya yang seperti perut, ada syaraf di perutnya. Nah, di sini sudah ada contoh belalang, ada cacing, ada ubur-ubur. Nah, bisa kalian tambahkan dua contoh hewan avertebrata lagi. Jadi tugasnya ada 5 soal. Untuk tugas selanjutnya, di sini pada halaman 49 ada kegiatan coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Jadi ada kaitannya dengan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi. Nah, kalian bisa memilih salah satu corak gambar di atas. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu mengenai corak gambar cerita atau ilustrasi. Nah, di sini ada yang pertama ada realis, yaitu merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya, nah di sini ada gambar keadaan di pasar. Nah, dibuat dengan gambar keadaan sebenarnya yang ada di pasar. Kemudian ada gambar orang yang sedang istirahat yang bertani. Kemudian ada keadaan lingkungan di hutan. Nah, yang membuat gambar lukisan ini tidak mengubah apapun dari yang aslinya. Kemudian yang kedua ada gambar karikatur. Gambar karikatur ini ialah gambar yang melebih-lebihkan. Nah, melebih-lebihkan dalam hal apa? Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar Jokowi atau Presiden Joko Widodo. Nah, kalian pasti sering melihat gambar Jokowi kan? Berbeda dengan yang ada di sini. Itulah mengapa disebut gambar karikatur. Di sini juga ada gambar Insinyur Soekarno, kemudian ada gambar Pak B.J. Habibie. Itu berbeda dengan yang aslinya, ialah gambar yang melebih-lebihkan dari gambar aslinya. Kemudian selanjutnya ada gambar kartun. Gambar kartun ini bisa gambar hewan ataupun manusia yang fungsinya untuk menghibur dan berisikan humor. Nah, di sini pasti kalian sering melihat gambar ini. Ini adalah seekor siput. Siput kan tidak seperti ini. Nah, jadi tujuannya ialah untuk menghibur dan berisikan humor. Nah, kemudian ada gambar panda, ada gambar kura-kura, sapi, dan masih banyak lagi. Bisa kartun ini manusia ataupun hewan. Kemudian selanjutnya ada gambar dekoratif. Gambar dekoratif ini ialah gambar yang dibuat dengan mengubah objek aslinya, tapi tanpa mengubah ciri-ciri khas dari objek asli tersebut. Misalnya nih kupu-kupu tetap berbentuk kupu-kupu, ada sayapnya, ada antenanya di atas, ada badannya. Nah, dia hanya mengubah tidak seperti bentuk asli, tapi ciri-ciri khasnya tetap seperti yang asli, tidak mengubah apa yang aslinya. Kemudian di sini ada gambar capung ya. Gambar capung ini kan tetap seperti ini, ada tangannya, ada sayapnya 4, ada ekornya. Dia hanya mengubah bentuk atau objeknya, tapi tidak mengubah ciri-ciri khasnya. Kemudian ada gambar ikan. Ikan tetap memiliki ekor, tetap memiliki sisik, tetap memiliki sirip, mata, mulut, dan yang lainnya. Nah, dia hanya mengubah misalnya warnanya atau yang lain, tidak mengubah ciri-ciri khasnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai gambar cerita, ilustrasi, gambar corak atau ilustrasi. Nah,
Jadi kalian bisa buat pada halaman 49 ini kan, kalian bisa memilih salah satu corak gambar di atas. Nah, di sini ibu minta kalian membuat gambar mengenai hewan avertebrata seperti siput tadi. Bisa kalian buat belalang atau capung atau ubur-ubur atau yang lainnya. Kalian buat semenarik mungkin. Bisa kalian gambar, bisa kalian seperti ini, gambar dekoratif, atau pilih sendiri gambar kartun atau gambar realis dan karikatur. Silakan kalian buat. Nah, mungkin penjelasan ibu sampai di sini saja. Untuk jika ada pertanyaan silakan tanyakan pada ibu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, hewan avertebrata itu bisa seperti siput, ubur-ubur, bintang laut, atau masih banyak lagi yang lainnya. Siput itu juga memiliki cangkang, memiliki lendir di tubuhnya sebagai pelumas untuk supaya dia berjalan di tempat yang landai, tidak merasakan sakit atau tubuhnya tidak terluka. Jadi setiap kekurangan itu pasti ada kelebihannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh menyombongkan kelebihan kita dan tidak boleh pula iri dengan kelebihan yang orang lain punya. Kemudian ide pokok untuk menentukan kalimat pengembang itu kita harus tahu dulu ide pokok. Ide pokok itu bisa berada di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Kemudian tadi kita sudah pelajari corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama ada gambar realis, yang kedua ada gambar karikatur, setelah itu ada gambar kartun, dan ada gambar dekoratif, dimana tadi sudah ibu jelaskan satu persatu. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini saja. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat kalian terima. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.